لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan amaliyah ibadah puasa di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita tetap diberikan sehat walafiat. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang zakat. Salah satu kewajiban bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, untuk melengkapi dan menyempurnakan sebagai keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa diisyarohkan di dalam Al-Quran, aminu wa amilus solihat. Begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang keseimbangan dengan keimanan itu secara pribadi, kemudian harus ditunjukkan di dalam kehidupan keseharian kita dengan amal yang baik, amal yang saleh. Dengan begitu maka akan ada keseimbangan di dalam kita beragama. Bukan hanya tuntutan untuk kesalehan pribadi, tapi juga harus ada kesalehan sosial. Dan setiap kali datang perayaan hari-hari besar, Islam akan selalu disandingkan antara kesadaran spiritual kita di hadapan Allah dengan kesadaran sosial di tengah masyarakat. Hari Raya Idul Fitri ditandai dengan zakat fitrah. Hari Raya Idul Adha ditandai dengan berkorban. Dan itu terus berjalan sedemikian rupa sehingga setidaknya dari dua momen ini akan memberikan satu bukti bahwa bagi seorang mukmin, seorang muslim, ketika datangnya hari raya bukan senang-senang sendiri, tapi harus berbagi kesenangan dengan yang lain. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita hendaknya menjadi orang-orang yang baik. Dan Allah mencintai, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat ke-134, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan bahwa mereka orang-orang yang senantiasa menafkahkan
sebagian hartanya fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Bagi seorang mukmin, seorang muslim, karena sudah terbentuk satu kepribadian yang senantiasa berbagi, maka dalam keadaan apapun juga mereka tetap bisa berbagi. Wal kadhiminal ghaid, dan senantiasa dia mampu menahan diri, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan juga senantiasa mudah memaafkan bagi orang lain. Sehingga orang-orang inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi dia saleh di hadapan Allah, dan secara sosial dia juga baik dengan sesamanya. Ini memang tidak mudah, tapi begitulah agama mengajarkan kepada kita, membimbing kepada kita untuk menjadi orang-orang yang muhsinin, di mana Imam Al-Ghazali dalam kajiannya tentang maqamat, tentang tahapan manusia menuju muhsin itu tidak tiba-tiba atau serta-merta, tapi melalui sebuah proses perjalanan iman, Islam, ihsan, ikhlas, dan takwa. Mukmin, muslim, muhsin, mukhlis, dan muttaqin, di mana kita sedang berada di dalam kancah pendidikan utama. Dalam setahun sekali, satu bulan kita digodok di dalam bulan Ramadan ini untuk bisa menduduki satu kedudukan yang sangat mulia. Menjadi mukmin, kita sudah lama kita menjadi mukmin, senantiasa mengimani sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim, kita sudah lama kita mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Menjadi muhsin, kita sedang dididik oleh Allah lewat Rasulnya untuk kita menjadi orang-orang yang baik di mata Allah, juga baik di mata manusia. Kemudian terus setelah itu, terus hendaknya menjadi, setelah muhsin, menjadi mukhlis, orang-orang yang tulus dalam segala amaliyah ibadahnya, dan dia juga tulus dalam menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Setelah itu jadilah orang-orang yang muttaqin. Maka kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu sekalian puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang keseimbangan, Islam, agama yang kita cintai ini, mengajarkan tentang kesalehan secara pribadi dan kesalehan secara sosial. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyongsong kemurahan Allah. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, qala Allah tabaraka wa taala, ya ibni Adam anfik unfik alai. Rasulullah sampaikan dalam hadis qudsinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ibni Adam, wahai anak Adam, anfik unfik alai. Berbagilah kamu sekalian, maka Allah akan berbagi kepadamu. Berinfaklah kamu sekalian, maka Allah akan berinfak kepadamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Allah nyatakan di dalam Al-Quran juga, wa mimma rozaqnahum yunfikun.
Dan hendaknya setiap bagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu, rizki yang Allah berikan kepadamu, engkau nafkahkan sebagian. Maka nafkah infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah zakat, yang sunnah adalah hadiah, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Nah, bagian infak yang wajib ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan segala ukurannya, ditetapkan dengan segala ketentuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang memberikan harta, rizki dalam kehidupan ini, maka Allah juga berpesan, hendaknya kau berbagi kepada yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mewajibkan, bukan semuanya apa yang kau dapatkan, bukan semua apa yang aku berikan, kata Allah, tapi sebagian kecil saja. Jadi kalau kita amati dan kita teliti ajaran Islam ini, apa yang diperintahkan oleh Allah itu hanya bagian kecil. Kalau seseorang, salah satu contoh, dia memiliki memiliki perhiasan, kalau itu menjadi simpanan, maka emas yang disimpan itu harus dikeluarkan zakatnya hanya 2,5% setelah dia mengumpulkan sebanyak nisab yang sudah ditetapkan 93 gram. Kurang dari itu Allah tidak wajibkan, tapi ketika sudah sampai pada batas tertentu Allah wajibkan. Ini untuk supaya kita tidak bakhil, supaya kita dianggap pelit. Padahal kalau dihitung-hitung, maka itu jauh, hanya sedikit sekali, hanya bagian kecil saja. Ketika engkau sudah punya peternakan kambing, maka setelah 30 ekor, baru satu harus hendaknya engkau keluarkan. Kalau engkau punya onta, 5 onta, engkau harus sudah keluarkan 1 kambing. Begitu sudah 20 onta baru keluarkan anak ontanya. Jadi begitu kecilnya sebenarnya apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia itu memang cenderung pengen menguasai. Kalau dapat masuk, dapat masuk, dapat masuk. Padahal Allah anjurkan infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya adalah wujud dari rasa syukur kamu sekalian kepada Allah. Dan syukur itu adalah terima kasih. Habis terima kasih, gitu. Jadi sebenarnya begitu mudahnya, bukan terima kantong, terima kantongin, terima kantongin, kapan ngasihnya. Jadi karena itu bersyukur itu terima kasih. Hendaknya engkau setelah menerima kasih kepada yang lain. Dan hikmah yang sangat besar, kalau engkau mau berbagi kepada yang lain, maka Allah akan pasti berbagi kepadamu. Unfik alaih. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga nyatakan, ma ahsana abdus sadaqah ila ahsanallahu hilafahu ala tarkihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak seorang pun ketika mereka mau berbagi kepada yang lain, illa ahsanallahu hilafahu ala tarkihi, kecuali Allah akan memelihara kelanggengan keluarga yang kau tinggalkan.
Jadi siapa yang sering berbagi kepada yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga keturunannya sepeninggal dirinya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, maka ini bagian hal yang juga penting dalam kehidupan ini. Karena seringkali kalau menurut pikiran manusia itu seringkali bahwa ketika mendapatkan maka dia akan terus mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Untuk apa kamu kumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya? Untuk anak cucu. Dan bahkan manusia saking ragusnya, ini untuk 7 turunan. Saking semangatnya untuk mengumpulkan. Dia pikir dia yang mengatur tentang hal itu semua. Jangankan 7 turunan, 1 turunan saja sudah menjadi keributan dan akhirnya menjadi pecah belah dan akhirnya berantakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan caranya bukan begitu. Untuk menjamin kelangsungan anak cucumu, maka hendaknya engkau banyak berbagi kepada yang lain. Jadi, maka ma ahsanul abdu sadaqah ila ahsanallahu hilafu ala tarki. Jadi siapa saja yang senantiasa dia berbagi kepada samanya, maka Allah akan menjaga kelangsungan anak turunnya. Begitu banyak hal-hal yang Rasulullah SAW juga mengingatkan bagaimana memotivasi kepada kita semuanya agar kita ini mau berbagi dalam kehidupan ini. Istanzilur rizqu minallah bis sadaqah. Turunkan rizki yang ada di sisi Allah dengan sedekahmu. Maka apalagi kita di bulan Ramadan ini, afdhalus sadaqah fi syahri Ramadan. Jadi seutama-utamanya engkau bersedekah adalah engkau bersedekah berada di bulan Ramadan ini. Kenapa? Allah akan lipat gandakan sedemikian rupa. Nah, kelangsungan hidup dirinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarah tidak ada orang yang murah hatinya, yang sering berbagi, sering berinfak, sedekah dan sebagainya, itu akhirnya menjadi miskin. Tidak ada. Bahkan tidak ada orang yang berusaha kemudian dia banyak berbagi, bersedekah, kemudian dia bangkrut. Enggak. Justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan tersendiri bagi dirinya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, belum lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kepada kita semua, as-sakhiyun qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah. Orang-orang yang dermawan itu qaribum minallah, dia sangat dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nas, dia juga dekat kepada manusia. Wa qaribum minal jannah, dan dia juga akan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka masih banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang memberikan bagaimana keutamaan kita ini berbagi. Wabil khusus kita, Rasulullah mengingatkan sempurnanya puasa Ramadanmu adalah dengan membayar zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah adalah salah satu kewajiban bagi seseorang mukmin, seorang muslim untuk menyempurnakan puasa Ramadannya. Belum sampai kepada Allah puasa seseorang masih tetap akan menggantung sebelum dibayarkan zakat fitrahnya, kecuali memang hanya ada 2 pilihan, membayar zakat fitrah atau mendapatkan bagian zakat fitrah.
Ketika engkau esok hari masih punya persediaan untuk makan, maka engkau masih punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, karena dengan begitu engkau menyongsong rizki dari Allah, engkau menurunkan rizki yang berada di sisi Allah dengan cara engkau berbagi kepada sesamamu. Tidak banyak. Kita mau menghargai diri kita di hadapan Allah berapa? Maka 2,5 kilo, segitukah harga diri kita? Itu adalah batasan minimal. Kewajibannya semacam itu. Maka sampai ada satu peristiwa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pagi subuh di akhir Ramadan, Rasulullah mau naik mimbar, kemudian berhenti, amin, naik lagi, amin, mau jalan lagi, mau naik mimbar, amin, akhirnya turun kembali, gak jadi naik mimbar. Para sahabat akhirnya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak jadi naik mimbar? Tapi sebelum itu kami mendengarkan, benar-benar mendengarkan engkau mengucapkan amin. Ya, sebelum saya naik mimbar tadi, malaikat Jibril mengkhabarkan, ya Allah, seraya berdoa, terimalah puasa hambamu ini, kecuali orang-orang yang bakhil, pelit, medit. Amin, kata Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, terimalah ya Allah, terimalah puasa hambamu ini ya Allah, kecuali orang-orang yang masih punya kesalahan kepada kedua orang tuanya. Rasulullah amin gitu. Dan begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian, maka Imam Al-Ghazali dalam kajiannya tentang fiqh zakah, ketika seseorang masih punya persediaan beberapa hari ke depan, kemudian dia hanya memberikan 2,5 kilo bagi dirinya, maka dia dikategorikan pelit gitu. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat mimbar yang singkat ini berbicara tentang fikih zakat memang tidak akan cukup, tapi setidaknya hadis-hadis Rasulullah itu akan memberikan memotivasi kepada kita semua bagaimana pentingnya kita menjaga keseimbangan dan kesalehan dalam kehidupan ini. Dillul mu'minin yaumul qiyamah as-sadaqah, yang menaungi seseorang nanti di hari, seorang mukmin di hari kiamat adalah dengan sedekah. Seberapa besar bisa terlindungi dari api neraka? Ittaqun nar walau bisyikkin thamrah, muttafaqun alaih. Seseorang akan terjaga dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma yang dia sudah berikan untuk orang lain. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dan kebaikannya. Maka Allah yang telah memuliakan kita semua berada di bulan Ramadan, Allah memuliakan kepada kita semua dititipkan harta, kekayaan dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala agar kamu sekalian itu nampak baik di hadapan sesamamu, berbagilah. Ini sebuah ilustrasi yang
mudah-mudahan ini juga menjadi menjadi penting bagi kita. Kita seringkali mendidik anak cucu kita ketika masih kecil, maka kita sengaja berikan kepada mereka, berikan makanan atau segala sesuatu, kemudian kita perintahkan, nak atau cucu, bagi kepada teman-temanmu, gitu, bagi kepada teman-teman. Sekali waktu dikasih lagi, ini tolong bagi dengan kepada teman-temanmu. Seringkali anak-anak akan atau cucu akan, terus bagian aku mana opah, bagian aku mana aku, bagian aku mana uti. Ya, bagi dulu, kamu akan bagianmu lebih banyak daripada yang lain. Begitulah sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita yang seringkali memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini setidaknya akan memberikan motivasi bagi kita semuanya betapa pentingnya zakat, tentang fikih zakat, harta benda yang kita miliki keluarkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, 2,5% dari tabungan yang kita miliki ketika sudah sampai pada nisabnya. Nisabnya berapa? Nisabnya disetarakan dengan emas 93 gram. Jadi tinggal dihitung saja berapa tabungan yang kita miliki. Kalau kurang dari situ, maka tidak ada kewajiban. Tapi seorang mukmin pasti rasanya tidak hanya orang-orang muhsin, orang-orang baik itu tidak bicara kewajiban, tapi keinginan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Karena dia akan selalu berbuat kebaikan. Orang-orang muhsin itu baik dalam pandangan Allah, baik dalam pandangan manusia. Jadi kalau orang hanya bicara tentang hak dan kewajiban, maka ini adalah baru tahap awal untuk meniti sebagai manusia. Tapi ketika sudah sampai pada orang baik, maka dia tidak lagi bicara hak dan kewajiban, tapi dia sudah, apa yang mesti harus saya lakukan, apalagi yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan kemudahan, apa yang terusan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan lebih baik dari apa yang telah ia lakukan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum biahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang senantiasa beramal saleh, laki-laki atau perempuan, karena dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan jadikan kehidupannya di dunia ini akan dalam keadaan baik-baik saja. Wala najziyannahum biahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan nanti di akhirat lebih baik dari kebaikan yang telah ia lakukan. Karena itu doa yang senantiasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia ini ya Allah, dan juga berikan kebaikan kami di akhirat. Wa qina adzabannar, dan bebaskan kami ya Allah dari tuntutan hukum-Mu nanti di akhirat. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, kalau ada tanggapan dan pertanyaan dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kalau zakat kekayaan, kalau zakat mal, ini kadang kita apakah kita harus keluarkan zakat malnya atau tidak? Karena kekhawatirannya adalah kalau tidak dilaksanakan ada kesalahan. Kalau karena itu juga bisa. Tapi dalam perjalanan kita memang ada uang, tapi banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan. Hingga besar itu yang 90 tahun sebelum masuk itu memang masih tetap harus kita bayarkan. Tapi juga karena banyak zakat yang di luar zakat itu ada profesi zakat dan lain-lain. Apakah nanti kalau udah bayar zakat profesi lain lalu zakat juga harus bayar? Maunya sih kita bayarnya, tapi kalau tidak bayar kita harus dosa gitu. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana kita berkembang dengan zakat lain sudah banyak dibayarkan oleh zakat profesi. Tapi kita tidak membayar zakat apa yang ada karena kita juga banyak tidak membayar yang ini utang atau pinjaman yang masih sama dengan orang. Iya, jadi bagaimana tentang arus kita pembayaran dari ini, ada zakat mal, ada zakat profesi, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian. Selagi kamu sekalian berada pada posisi diberikan oleh Allah tentang kelebihan-kelebihan di wilayah itu, berarti engkau mendapatkan memang sumber rizki, sumber keuangan yang banyak. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan. Maka ini bisa jadi dalam satu diri seseorang itu ya hartanya ya banyak, kebetulan ya memang dia mendapatkan harta yang banyak, mungkin dari orang tuanya sudah mendapatkan, lahir itu udah kaya, udah mendapatkan, kemudian dia juga punya usaha, berarti yang pertama sudah kena zakat mal, kemudian kedua karena dia punya usaha dan dia pengusaha sukses lagi, akhirnya ya kena pengusaha. Terus sudah begitu dia juga bukan hanya pengusaha itu, tapi dia juga punya peternakan. Peternakan yuk kena lagi. Tapi ingat, semua itu hanya bagian kecil dari hasil yang telah engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus disadari. Semua itu dikeluarkan hanya bagian kecil yang telah Allah berikan kepadamu, gitu. Kan seringkali merasa ini kan hasil usahaku sendiri, hasil keringatku sendiri, jerih payahku sendiri. Nah, kalau begitu maka akan merasa betapa beratnya mengeluarkan. Sudah zakat mal, kena zakat ini lagi, peternakan. Kalau gitu saya nggak usah buka peternakan, saya nggak usah buka usaha, saya nggak usah buka pertanian. Ya terserah, itu pilihanmu. Tapi ketika engkau sudah mendapatkan posisi pada semua pintu-pintu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dikeluarkannya, itu karena memang sudah memang semestinya, selayaknya engkau mengeluarkannya. Karena toh hanya sebagian kecil. Apakah itu dikeluarkan akan membuat kerugian, bangkrut seorang? Tidak. Justru Allah akan menambah keberkahan dalam usahanya, dalam peternakannya, dalam pertaniannya, dalam harta. Kenapa? Karena zakat itu adalah bagian untuk membersihkan harta yang kita miliki, peternakan yang dimiliki, pertanian yang dimiliki, dibersihkan. Untuk apa? Supaya menjadi berkah. Maka Rasulullah dan keluarganya tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah untuk membersihkan harta. Berarti ini bagian yang maka para nabi dan rasul nggak boleh terima ini, ya kan? Nah, Rasul dan keluarganya boleh menerima hadiah.
Ya, jadi zakat itu adalah untuk membersihkan. Berarti kan ini apa ya? Ya kasarannya ini uang sialnya harus keluar nih, gitu. Tapi ya mosok bahasanya uang sial. Maka dalam Islam itu mengajarkan zakat, gitu loh. Jangan disebut uang sial. Tapi kalau kasarannya kan Rasul itu nggak boleh terima. Ya nggak boleh terima uang zakat, karena itu orang kan untuk membersihkan hartanya. Berarti karena ini supaya hartanya bersih, berarti yang keluar ini kan ya campur-campur begitulah, gitu kan. Nah digitulah filosofi dalam zakat. Rasul keluarganya tidak boleh menerima, karena itu adalah pembersihan dari harta yang dimiliki, perikanan, peternakan, kemudian pertanian, udah. Karena pasti ada hal-hal yang bercampur dengan hal-hal yang lain. Jadi karena itu jika Allah memberikan keleluasaan bagi seseorang, maka Allah wajibkan sebagai seorang mukmin, seorang muslim mengeluarkan zakatnya. Jadi begitu. Lalu masih punya hutang, ya biasa. Orang usaha kalau nggak punya hutang ya bukan pengusaha, katanya. Nah karena itu semuanya sudah ada dalam hitungannya. Tapi kan sudah ada hitungannya, ini ada hutang untuk pembayaran, dan ini adalah keuntungan yang didapatkan. Nah, jadi saya kira begitu. Ada satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanyakan tentang kaitan dengan zakat mal desa. Untuk berhati-hati bagaimana ketika misalkan kalau zakat mal itu sudah masuk dalam nisab jumlah dalam satu tahun ataupun mungkin dengan waktu dan jumlah. Kemudian bagaimana kalau kita hati-hati apabila kita setelah dapat sesuatu langsung kita potong 20% untuk dizakatkan, tapi belum masuk ke dalam waktu. Itu untuk berhati-hati. Itu apakah juga boleh? Kalau boleh, seandainya pada saat waktunya itu sudah sampai ke nisab, apakah tetap masih mengeluarkan? Jadi bertahap. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau zakat fitrah puasa itu kan ada ikrar menyampaikan saya melakukan zakat fitrah di nafsi. Tapi kalau zakat mal, apakah sudah harus diikrarkan? Karena juga zakat mal mungkin kemudiannya kepada orang-orang yang menjaga perasaannya, apakah kalau tidak ikrar cuma ini diberikan saja bahwa itu adalah zakat mal, maka apakah itu sudah diperbolehkan atau sudah cukup? Ya. Baik, jadi ketentuan zakat itu ada batasan nisab dan ada batasan haul 1 tahun. Maka kita dianjurkan untuk menentukan kapan kita mengeluarkan zakat, kapan kita akan menghitung harta yang kita miliki. Maka seseorang harus punya pembukuan. Misalnya saya menetapkan penghitungan setiap Ramadan. Nah, oleh karena itu begitu sudah sampai Ramadan, ya sudah, berarti sudah setahun. Tidak begini, saya hasil ini usahanya kan baru 2 bulan kemarin, belum setahun ini. Nah, terus akhirnya ini supaya ngeles, supaya nggak kena zakat, udah akhirnya nanti pas mau setahun udah dihabiskan untuk usaha apa lagi, akhirnya nggak ada uang. Ini akhirnya, jadi tidak demikian. Jadi maka seseorang menetapkan pembukuan bagi dirinya bahwa saya akan menghitung harta kekayaan saya setiap Ramadan misalnya, atau setiap Januari, setiap bulan Maret, bulan udah begitu tetapkan. Dengan begitu maka kita sekalipun baru kemarin nih kita sudah tetapkan Ramadan, baru kemarin ini dan kita dapat bagian harta rezeki nomplok gitu kan, belum ada sebulan, tetap karena kita sudah tetapkan bahwa kita akan selalu menghitung harta mal kita adalah setiap bulan Ramadan.
Jadi kita punya disiplin diri. Kapan kita akan menetapkan tutup bukunya? Silahkan. Ya, jadi gitu. Oleh karena itu ya sudah, masing-masing punya pembukuan tutup bukunya kapan. Gitu. Maka dengan begitu maka kita akan senantiasa itu sangat sifat kehati-hatian kita. Jangan sampai kita akan karena belum setahun, nanti belum setahun udah habis bangkrut, akhirnya kita nggak ada kesempatan. Hitung lagi ini belum setahun nih. Maka kayak ini si Korun, belum ini kan kambing baru saya beli baru bulan lalu ini, nanti kalau udah setahun, ini udah setahun, akhirnya apa? Begitu setahun, ntar dulu, akhirnya maka mulai dari disiplin diri, kita punya pembukuan tutup bukunya kapan masing-masing, gitu. Begitulah yang diajarkan di dalam Islam. Maka Profesor Dr. Mahfuz Zudi dalam kajian tentang Kitabuz Zakah, beliau menetapkan, hendaknya setiap muslim itu menetapkan kapan tutup bukunya, gitu. Nah, yang kedua, kalau membayar zakat fitrah ikrar, kalau membayar zakat mal apakah juga harus ikrar? Bagaimana? Sama saja, ikrar itu kan menyampaikan bahwa ini niat saya ini untuk zakat fitrah, supaya jelas apakah ini zakat fitrah, apakah ini zakat mal, gitu. Jadi ini kita ikrarkan kan karena kita berikan kepada panitia pengelola zakat. Tapi kalau langsung disampaikan kepada, langsung kita berikan, ya sudah, nawa itu berniat untuk kita berikan, ini zakat saya, udah begitu cukup. Tapi kalau kita ini kan panitia harus terima kan, ya saya serahkan zakat fitrah ini untuk keluarga saya, nih 50 kg untuk 5 jiwa, oh ya saya terima, gitu. Nah itu, jadi boleh. Jadi kadang-kadang kan orang kaya banyak banget ininya, bayarnya cuma setiap diri hanya 2,5 kg. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini pelit, ini orang ini pelit ini, gitu. Jadi itu batasan ini wajib, artinya batasan kurang dari itu nggak sah. Lebih dari itu ya boleh, itu menjadi sedekah sunnah. Jadi begitu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita terus jalani Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Syekh Hasan As-Sadili dalam kitab manakibnya, bahwa beliau menyebutkan, karena beliau itu salah seorang cucu Rasulullah ya, yang mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun. Kata beliau dalam kitabnya, kitab manakibnya itu, kalau Ramadan berawal pada hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Nanti malam ya Pak ya. Ya insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan, kemurahan, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.